datang di channel saya. Jangan lupa like and subscribe. Oke, selamat pagi semua. Saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 8. Di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita akan masuk di dalam materi bab 1. Kemarin kalian sudah melakukan pretest. Sebelumnya pretest tersebut bertujuan untuk mengukur kemampuan awal. Jadi kalian jangan risau, jangan galau kalau nilai pretest kalian jelek. Itu kenapa kok jelek ya? Kalian belum memahami materinya. Jadi tidak usah galau, tidak usah risau, maka kalian nanti akan belajar bersama-sama. Begitu nggih. Bab 1 berjudul Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Di Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki kedudukan. Kedudukannya ada beberapa kedudukan ya dalam Pancasila. Pancasila itu dibuat atau digali dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Maka ada sebagai pandangan hidup, ada sebagai pedoman hidup dalam melakukan sesuatu, dalam berkehidupan sehari-hari. Maka Pancasila itu sebagai dasar di dalam berkehidupan bernegara Indonesia. Pancasila itu ada 5 sila, ada 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut bermuara atau berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi digali atau berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya kita dan juga berfungsi untuk beberapa fungsi ya. Di sini kita lihat sila 1 lambangnya adalah bintang, sila 2 adalah rantai emas, sila 3 pohon beringin, sila 4 kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Begitu. Oke, sudah saya kira kita bisa lanjut. Oke. Kita perhatikan peta konsepnya. Di sini ada beberapa materi yang kita akan bahas di bab 1 ini. Yang pertama adalah kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Tujuan pembelajarannya bisa kita perhatikan di tayangan ini, dan nanti akan saya bagikan PPT-nya. Kita lanjut saja di kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, Pancasila diartikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan negara Indonesia. Kalian memahaminya sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Para pendiri Indonesia, the Founding Fathers, telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Maka, pada sidang BPUPKI, tanggal 29 Mei maksudnya, sampai 1 Juni 1945, dibahas dasar negara Indonesia. Dikemukakan oleh 3 tokoh, Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Penyebutan istilah Pancasila sebelumnya tidak dikenal, ada istilah Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, Soekarno mengemukakan istilah Pancasila dalam sidang BPUPKI yang pertama. Jadi inti dari Pancasila sebagai dasar negara adalah pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dalam hal ini Pancasila sebagai norma atau kaidah negara fundamental
terdapat di dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dalam alinea keempat ini terdapat rumusan Pancasila. Jadi kalau ditanya di mana letak rumusan Pancasila yang sah, yaitu di pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Di sini terdapat rumusan dasar negara atau norma dasar yang menjadi kaidah fundamental. Penempatan Pancasila dalam UUD 1945 dikukuhkan di dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Istilah Pancasila itu tersusun secara hierarkis dan piramidal. Ini dalam instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Apa artinya? Arti susunan Pancasila hierarkis dan piramidal itu adalah setiap sila dalam Pancasila mempunyai hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain. Jadi sila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu saling mengikat dan menjiwai satu sama lain. Sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, 5, sila 2 menjiwai sila 3, 4, 5, 1, dan seterusnya. Itu. Jadi maksud dari susunan Pancasila hierarkis dan piramidal itu setiap sila memiliki hubungan yang saling menjiwai satu sama lain. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mempunyai arti nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa digunakan untuk memecahkan suatu persoalan. Jadi, bangsa Indonesia mempunyai beberapa nilai yang menjadi arahan atau memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Gitu ya. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Apa yang dimaksud dengan kepribadian bangsa? Yaitu Pancasila menjadi dasar negara yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri serta membedakan dengan bangsa lain. Jadi arti Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu mempunyai ciri khas yang menjadi jiwa dan kepribadian dan membedakan dengan bangsa lain. Indonesia itu berbeda dengan bangsa lain karena apa? Karena mempunyai ciri. Kita adalah negara beragam, mempunyai beberapa agama, suku, kebudayaan, dan lain sebagainya. Begitu ya. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Jadi Pancasila dipandang sebagai perjanjian luhur ini disepakati oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Dalam sidangnya telah dirumuskan dan disepakati bahwa Pancasila sebagai perjanjian luhur yang merumuskan adalah BPUPKI dan yang mengesahkan atau menetapkan adalah PPKI. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya apa ya? Jadi, segala aturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis, itu harus bersumber dan dijadikan bahan penyusunnya adalah Pancasila. Di sini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Yang keenam adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Kata ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan suatu sistem nilai yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kita
pedoman atau berpikir bahwa Pancasila itu adalah suatu ideologi atau sesuatu yang dicita-citakan. Jadi beberapa sila Pancasila itu mempunyai rumusan yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Itu jangan lupa tetap sehat dan tetap belajar.